Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan pada seorang wanita yang dibunuh lalu dikubur di dalam rumah. Mirisnya, korban ini ditemukan oleh anaknya sendiri. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk, kita simak videonya. Kasus ini bermula dari sebuah keluarga, terdiri dari suami bernama Muntazar berusia 37 tahun, dan istrinya bernama Ayu Sriwahyuniningsih berusia 34 tahun. Mereka menikah sejak tahun 2006 silam di Banda Aceh, dan dari hasil pernikahannya itu, mereka pun telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya berusia 11 tahun, dan anak kedua bernama Nufus berusia 6 tahun. Mereka tinggal di salah satu kontrakan di Desa Gampong Pulau Loi, Kecamatan Tite Kemala, Kabupaten Piti, Aceh. Selama hampir 3 tahun, keluarga mereka tinggal di kontrakan tersebut. Muntazar dan istrinya dikenal sebagai sosok keluarga yang baik dan harmonis. Sementara Muntazar dikenal sebagai sosok ayah yang pekerja keras, bekerja demi bisa menghidupi keluarganya. Dirinya pun berjualan sayur di depan kontrakannya. Pada saat ini, anak pertama mereka baru saja masuk di salah satu pondok pesantren yang berlokasi di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren, Aceh. Setiap harinya, Muntazar bekerja mulai dari pagi hingga sore hari, dibantu oleh sang istri. Namun belakangan ini, pengeluaran ekonomi keluarga semakin bertambah, dikarenakan harus membayar bulanan pesantren anak pertamanya dan sewa rumah kontrakan. Sehingga Muntazar pun harus bekerja lebih keras lagi. Hingga suatu ketika, hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar pada jam 14:10. Pada siang itu, Nufus diantar oleh ibunya menuju ke masjid untuk mengaji. Setelahnya, Ayu pun segera kembali ke rumahnya. Setibanya Ayu di rumah, dia pun langsung masuk ke dalam kamar dan tidur siang. Namun beberapa saat kemudian, ada 2 orang warga yang sedang ngopi mendengar suara wanita yang berteriak dalam bahasa Aceh, "Neo pelolon," yang artinya "lepaskan saya." Teriakan itu terdengar 2 kali dan berasal dari dalam rumah kontrakan Muntazar. Namun kedua warga mengabaikan teriakan tersebut dikarenakan mereka menganggap tidak terjadi apa-apa. Sekitar pada jam 17:00 sore harinya. Ketika itu, Nufus baru saja pulang mengaji. Dia pun merasa heran dikarenakan sang ibu tidak ada di rumah. Lalu menanyakan kepada ayahnya yang kebetulan saja berada di dalam kamar. Muntazar pun menjawab jika ibunya baru saja pergi ke kampung halamannya di kota Binjai, Aceh Timur. Nufus yang mendengar kabar tersebut tampak sedih dikarenakan dirinya ditinggal oleh sang ibu dalam beberapa hari ke depan. Pada saat hendak pergi ke dapur, Muntazar langsung mencegah dan melarang Nufus untuk masuk ke dalam kamar mandi. Di saat ayahnya lengah, yang pada saat itu pintu kamar mandi terbuka sedikit, Nufus pun yang penasaran lalu mengintip dan melihat ada lubang bekas galian yang berisikan sebuah karung besar berbentuk tubuh manusia. Sontak saja Nufus langsung menghampiri ayahnya lalu berkata, "Itu mama, itu mama," dengan raut wajah kesedihan dan menangis. Lalu Muntazar mencoba meyakinkan anaknya jika sang ibu telah pulang ke kampung halamannya dan melarang Nufus untuk masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Setelahnya, Muntazar pun mengantarkan Nufus ke rumah bibi yang berjarak 250 meter dari rumahnya dan menyuruh untuk menginap di sana. Hingga pada keesokan harinya, hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, Nufus yang merasa aneh dengan kejadian tersebut, dia pun bercerita kepada bibinya mengenai hal yang baru saja dia lihat di dalam kamar mandi. Sontak, bibinya pun sangat terkejut dan bergegas menemui Muntazar bersama dengan sepupunya. Sang bibi pun langsung menanyakan, "Apakah benar kamu telah membunuh istrimu?" Mendapatkan tuduhan tersebut, Muntazar langsung menyangkal dengan berkata, "Anak itu asal ngomong saja. Jangan percaya omongan dia. Ayu sudah balik ke kampung halamannya."
Mendengar pernyataan itu, sang bibi pun merasa lega dan menasehati agar mereka berpisah saja jika sudah sering bertengkar. Setelah dari percakapan itu, Muntazar pun pergi menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa tas. Memasuki jam 13:30, Nufus meminta diantar pulang ke rumah guna mengambil seragam sekolah. Setibanya di dalam rumah, sang bibi yang juga merasa penasaran lalu menuju kamar mandi. Sontak saja dirinya pun sangat terkejut ketika melihat di dalam kamar mandi ada sebuah karung berukuran cukup besar yang terkubur. Sang bibi pun langsung percaya dengan cerita dari Nufus dan langsung melaporkan temuan itu kepada kepala desa setempat. Setelah menerima laporan, kepala desa pun segera menghubungi pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan bersama-sama. Dan setibanya polisi, mereka langsung membuka pintu kamar mandi. Benar saja, tubuh Ayu ditemukan terkubur menggunakan karung sedalam 50 cm dengan kondisi yang sudah membengkak. Saat pemeriksaan tempat kejadian, polisi pun menemukan adanya sebilah parang, besi ulir, 2 karung, cangkul, dan tali rafia di atas meja. Berdasarkan informasi dari Nufus dan beberapa warga, jika ada yang melihat Muntazar membeli sebuah karung sebelum penemuan tersebut, pihak kepolisian pun menduga kuat jika pelaku kejahatan ini merupakan suami dari korban. Tubuh Ayu segera dievakuasi menuju rumah sakit TCD guna dilakukan proses visum. Hasil dari visum rumah sakit menyatakan jika seluruh wajah Ayu penuh dengan luka lebam dan sudah membusuk. Kepala pada bagian belakangnya pun sudah bengkak yang diduga terkena benturan benda tumpul dan seluruh badannya sudah membiru. Pihak rumah sakit pun menyatakan jika tubuh Ayu telah meninggal dunia 1 hari sebelumnya dikarenakan kondisinya yang telah rusak. Dari keterangan tersebut, pihak kepolisian pun langsung memeriksa orang sekitaran dari korban untuk mempermudah melakukan dan pengejaran terhadap Muntazar yang diduga kuat sebagai pelaku kejahatan. Setelah 7 hari dilakukan penyelidikan, pengejaran, serta pelacakan, tepatnya pada tanggal 18 Januari 2024 pada jam 13.00. Akhirnya, polisi dapat menangkap Muntazar di kawasan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara tanpa melakukan perlawanan apapun. Pelaku segera dibawa menuju Polres Pidi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan interogasi, Muntazar pun mengakui jika dirinya lah yang telah menghilangkan nyawa istrinya sendiri dikarenakan mengetahui sang istri telah berselingkuh. Awalnya suaminya pun mengetahui perselingkuhan itu sejak bulan Agustus 2023 hingga menyebabkan hubungan rumah tangga mereka sering mengalami keributan. Pelaku Muntazar menjelaskan kepada polisi jika kejadian ini bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pagi harinya. Ketika itu, Muntazar baru keluar dari kamar mandi dan memergoki sang istri sedang video call bersama dengan selingkuhannya. Setelah itu, dia pun meminta untuk mengecek ponsel milik istrinya. Namun, Ayu menolak permintaan tersebut. Kecurigaan sang suami pun semakin bertambah hingga menyebabkan keributan di dalam rumah tangga mereka. Dan pada siang harinya, ketika Ayu baru saja pulang mengantar anaknya mengaji, dia pun masuk ke dalam kamar untuk tidur siang. Muntazar yang melihat istrinya sedang tertidur, dia pun yang sudah menyimpan amarah, langsung menggenggam leher sang istri yang membuat istrinya pun terkejut dengan perlakuan dari sang suami. Dia pun terbangun dan sempat 2 kali berteriak meminta pertolongan. Muntazar mengambil bantal lalu menutup mulutnya hingga Ayu kehabisan nafas di atas tempat tidurnya. Saat itu, pelaku masih tidur bersama dengan tubuh sang istri yang sudah tidak bernyawa. Setelahnya, pelaku menuju pasar untuk membeli karung beras dan tali rafia. Lalu kembali lagi ke rumahnya. Setelah itu, dia pun membungkus tubuh sang istri menggunakan plastik berwarna hitam dan membalutnya dengan karung. Lalu menggali tanah menggunakan cangkul dan meletakkan tubuh sang istri ke dalam lubang tersebut. Setelah melakukan aksi kejahatannya itu, Muntazar pun sempat menjenguk anak pertamanya di pondok pesantren dan memberikan uang jajan kepadanya. Setelah itu, dia pun lanjut melarikan diri
dan sempat menggadaikan sepeda motornya seharga Rp500.000 untuk ongkos keluar provinsi Aceh, hingga berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di Pelabuhan Belawan. Pihak keluarga Ayu memohon kepada polisi agar menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang seberat-beratnya. Mereka juga menyangkal dugaan Ayu telah berselingkuh. Jika selama ini Ayu dan suaminya bertengkar, Ayu pun selalu pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah sama sekali memiliki hubungan dengan pria lain. Hingga kini tubuh Ayu pun telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan telah dikebumikan di TPU kampung halamannya. Atas perbuatannya itu, pelaku Muntazar terjerat pasal 340 JO pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup. Prahara di dalam rumah tangga akan terjadi kepada siapapun. Perlu adanya kesabaran dan kedewasaan dalam menjalaninya. Semoga kita diberikan pasangan terbaik agar hubungan rumah tangga kita bisa berjalan baik dan tidak sampai ada sesuatu yang buruk menimpa diri kita. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?